Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Mohon maaf telat ya. Barusan ada pantarlih di panitia pemilihan, ya. Jadi mau pemilu lagi ya. Pemilu lagi. Sehingga kita harus pemilihan dulu. Ada pemilihan. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan soal pertama. Silakan teman-teman, jawabannya apa? Nanti kita bahas sama-sama. Dan ini soalnya ada 60 ya. Harusnya 1 menit satu ya. 1 menit satu. Tapi nggak mungkin. Nanti sisanya kita masuk ke Zoom subuh ya. Sisanya masuk ke Zoom subuh. Bagi teman-teman yang sudah mendengarkan suara, saya silakan ketik yes. Yes. Oke, siap. Kita mulai nomor pertama. Nomor pertama silakan. Nomor pertama di sini pasiennya BB 80 ya, BB 80. Kemudian TURP transuretal resection prostatectomy ya. Kita belum tahu TURPnya hari keberapa. Hari keberapa ini? Oh, hari ketiga. Urin 200 berwarna kuning dan sedikit darah. Pasien mengatakan bahwa merasa khawatir, takut tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami. Tindakan mandiri yang dilakukan mengatasi masalah tersebut. Apa kira-kira nomor satu? Yang ditanyakan tindakan keperawatan mandirinya yang ditanyakan. Berarti kita cek ada 1D, 1B, 1D. Waduh, berarti apa ya? Ini tingkat kecemasan boleh. Kemudian meyakinkan semua akan biasa dan tidak. Nah, ini yang tidak boleh itu membuat garansi. Ini nggak boleh. Ini B itu nggak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa? Membuat garansi bahwa tidak akan apa-apa itu nggak boleh. Memberikan garansi terkait dengan perawatan itu nggak apa-apa, yang orang lain juga seperti itu nggak boleh ya. Jadi jawabannya mau tidak mau berarti mengkaji tingkat kecemasan. Tapi di sini oke, kita cek dulu di sini satu-satu. Di sini coba perhatikan postur hari ketiga. Di sini kuning ya, Wak. Berarti kuning sudah sedikit sedikit darah. Berarti hari ketiga harusnya sudah menutup ya. Berarti kuning ya. Sudah beres. Ya, sudah beres. Pak, saya merasa khawatir, takut tidak mampu menjalankan sebagai suami. Ketakutan jadi sini ada kecemasan. Tingkat berarti benar di sini. Ya, di sini. Kenapa apa? Karena tekanan darahnya normal. Ini normal. Kenapa normal? Karena kita ingin lihat dari tekanan darah, kemudian ini masih normal. Kalau misalkan di sini ada darah, tetapi di sini masih normal, artinya darah itu sedikit. Artinya darah itu tidak mempengaruhi terhadap sirkulasi pasien. Oke. Terus Ya. bubuk situ, Mas. Kemudian nomor dua, ayo nomor dua, udah jelas ya. Kalau dicari masalah, berarti di sini sudah jelas masalahnya adalah nyeri. Masalahnya nyeri, kemudian bla 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 bla. Berarti yang terkait dengan nyeri, berarti jawabannya yang terkait dengan nyeri kan ini. Mengajarkan, tetapi bisakah untuk 8? Nggak bisa. Berarti harus dia analgetik dan antibiotik. Kenapa jadi antibiotik? Karena ada kuman Staphylococcus itu di barang ya berarti. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa cara menggunakan kata kunci, bisa dilihat, cek langsung kelihatan nyeri ya. Nah, tuh. Kenapa ini untuk teknik penurunnya nyeri itu hanya bisa dilakukan mandiri ya, mandiri, sorry. Mandiri. Yang ditanyakan mandiri di sini. Mandiri. Mandiri ya udah berarti teknik nyeri. Nah, ini ya.
yang ditanyakan kalau mandiri. Tapi kalau lihat kondisinya 8 juga mungkin itu dikasih efektif, dikasih teknik penuh nyeri. Oke, ini nggak apa-apa yang saya juga mandiri kok. Kemudian nomor tiga silakan nyerinya masih 8, sudah terjadi infeksi. Data yang sudah menunjukkan sudah terjadi infeksi apa? Ya ini ini peningkatan leukosit. Ya sudah, ya, leukosit. Oke. Nomor 4, impak miokard, pasiennya impak miokard EKG ST elevasi. ST elevasi di sini ada ST elevasi. Ya. Kemudian CRT berarti pasiennya lemah nih. Sirkulasinya lemah. Kemudian CKMB meningkat. Pemeriksaan terdapat CKMD. Ya, CKM dalam darah itu meningkat ya. Adalah ya, masih ada dalam darah. Berarti menunjukkan betul ada kelainan di otot ya. Masalah utama pasien tersebut apa masalah utamanya? Terasa lemah. Di sini ini. Ini lemah, nadi lemah berarti di sini akranya 2 berarti cardiac output yang bermasalah. Ya, cardiac output ya, cardiac output. Oke, C. Dari mana kita lihatnya? Di sini ada data lemah, kemudian CRT-nya kurang dan sebagainya. Kemudian nomor 5 di sini CRT elevasi, jantung cairan darah. Kemudian tindakan utama pada pasien tersebut adalah tindakan keperawatan utama. Nah ini di sini nih udah lihat nih sini. Keperawatan diberikan apa? Kira-kira nomor 5 apa? Ini benar semua ini. Tindakan keperawatannya pasien dengan ST SKA itu adalah Monaco ya, Monaco. Monaco. Morfin, kemudian oksigen, kemudian nitrat, nitrogliserin ya, nitrat, kemudian aspirin, mana sih? Aspirin, kemudian clopidogrel. Ya, Menangkal untuk nyerinya, nyerinya berapa ini ada nggak? Ini nyerinya masih ada nggak ini di sini nyerinya? Nyerinya nggak ada, ya, udah nggak disebutin ya. Nyerinya nggak ada di sini ada ST elevasi. Ini menunjukkan iskemia menunjukkan iskemia. Ini iskemik ya, iskemia. Bukan infak ya, ada masih iskemia. Kemudian otot menurun berarti kita dikasih apa? Nyerinya udah oksigen. Nitrat itu apa? Sebagai apa nitrat? Ada yang tahu nih dari UGN. Dari ada yang dari ICU. Nitrat untuk apa? Nitrogliserin pada pasien jantung. Ayo, untuk apa? Untuk apa? Ayo, nitrat. Ya, untuk apa? Ayo. Respirasi sekian. Tinggi ya respirasinya. Bisa juga Om Nako. Jadi tindakan keperawatan utama ini tindakannya. Nitrat tentu untuk melebarkan pembuluh darah ya. Darah. Aspirin. Kalau aspirin mencegah penjendalan. Kemudian nomor 6 70 nih. Kita lihat nih, 70 170 rumusnya nih, rumuskan dulu nih, pakai rumuskan dulu TB dikurangi 100. BB-nya kita cek BB-nya dikurangi 0,9 kali kali 0,9. BB BTB-nya 170 berarti 170 di sini kali 7 lah ya, kali 9 63. Di sini ini jadi 40 berarti ini pasiennya kurus pasiennya udah jelas dari berat badan dia sudah kurus, turgor kulit menurun, dia pucat, tidak makan, ini turgor kulit berarti eh,
Ini muamai berarti di sini lebih cenderung ke parental. Lawang di sini juga turgor. Gak mungkin kita kasih makanan cair. Lawang turgor kulit juga sudah menurun kok. Turgor kulit sudah menurun. Gak mungkin kita. Ini loh di bawahnya ada nih. Turgor kulit menurun. Ini sudah kurus banget ini. 40 harusnya berapa? 63 kan? 63. Kurus. Kemarin kan saya sudah diberikan ya. Yang kemarin Anda kan sudah dapat nggak itu cara menghitung itu yang dimarahin. Oke, kemudian nomor ini, nomor 7 usia UGD tercium penciuman berkurang, nafsu menurun, TB sekian, kusam, turgor kulit berkurang, tampak lemah, apa laboratorium yang harus dilengkapi? Apa yang kira-kira? Penciuman berkurang, mengeluh penciuman berkurang, maka menurun, kulit tampak kusam, turgor kulit berkurang, lemah, apa? Nomor 7. Silakan nomor 7 teman-teman. Ada yang bisa bantu. Nomor 7, silakan teman-teman. Nomor 7, silakan. BB, kulit kusam, turgor kulit berkurang. Apa kira-kira yang membuat logikanya? Trombosit, apa yang membuat kita harus pemeriksaan trombositnya? Yuk teman-teman, ada alasannya nggak? Kusam, turgor berkurang. Harusnya HB juga boleh. Tapi nggak ada HB. Trombosit, kenapa trombosit? Nggak ada hubungannya. Kemudian turgor kulit protein, cek protein, apa punya proteinnya? Kira-kira apa kasusnya? Eritrosit, kenapa eritrosit? Albumin boleh, albumin. Kenapa? Karena untuk lihat ini pasiennya gimana gitu ya. Kenapa albumin yang milih albumin? Albumin terkait dengan protein ya, protein kemampuan, TB, makan-makan kusam, turgor, kulit berkurang, pasien lemah. Ini, ayo, ya ada yang lain. Teorinya gimana teorinya? Saya nanya nih, teorinya gimana nih? Patofisiologinya. Kenapa pilihnya D? Nah, pilihnya D. Oke, nomor 7 DPR kan? Karena tidak ada yang spesifik. Kenapa coba? Cuma benar. Nggak ada jawabannya masalahnya. Nomor 7, kosongan dulu. Nanti saya cek ulang. Berarti nanti PR yang buat saya ya. Wanita RS didiagnosa glukoma, mengeluh kepala hebat, pandangan buram seminggu lalu, hasil pemeriksaan peningkatan tekanan okuler. Oh, pemeriksaan pendoskopi di sudut mata melebar pada peran utama. Ah, ini udahlah. Ini B. 8. 8. Perawat akan melakukan pemeriksaan telinga otitis media. Tapi pada saat proses pelaksanaan, pasien pusing. Apa yang harus dilakukan? Melaporkan penunjuk, mengukurkan darah, mengisahkan pasien, mengatur, memposisikan pada satu sisi. Iyalah, ini kan mau pemeriksaan telinga. Telinga. Otitis media mau diapain? Kajian nih. Mau diapain emang?
Ya pasti ya inilah. Kemudian nomor 10 rematik kaki kiri masuk tulang CT scan kurang berkurang ya pasien mengeluh sakit pada persendian aktivitas tulang belakang. Pengkajian riwayat kesehatan, pola di kalsium, olahraga yang harus diketahui oleh perawat apa itu? Coba ini perempuan, riwayat menopause, ya menopause yang harus dikaji kan. Ini sudah menopause belum? Ini terkait dengan pengorbanan tulang yaitu pada saat menopause penurunan tulang, massa tulang. Kemudian nomor 11 kecelakaan rawat bedah, tidak mampu melihat normal, kateter urin harus pasang karena pasien sering ngompol, wajah terlihat sedih, terkesan menghindari interaksi pada pasien. Apakah saya bisa berjalan lagi seperti dulu? Manakah reaksi perawat yang paling tepat ketika bertanya? Ayo, nomor 11. Eh, kayaknya enak ya kalau ngomongnya gini nih. Eh, kalau milih B, keterlaluan. Jawabannya inilah. Yang lebih manusiawi. Nomor 12, mengeluarkan cairan dari telinga dan berbau ternyata mengaku biasa mengorek telinga berbulu ayam. Pasien berbagai klinik, jalan, pelayanan kesehatan. Informasi yang berarti perawatan dan membersih telinga. Kena bermasalah telinganya. Ini cairan, mengobati penyebab, cara perawatan telinga yang benar. Jawabannya C ya. Ayo C. Yang benar, perawatan. Perawatan telinga yang benar bisa pada saat sakit, bisa tidak sakit juga bisa kan. Nomor 12, 13, seorang laki-laki 34 dirawat di RS tempat Anda bekerja. Dari pemeriksaan ketahui pasien kanker lidah. Satu tunangannya sedang tidak bersamping. Pasien pesan agar merahasiakan segala berkaitan dengan penyakitnya. Tidak tahu bahwa ia kanker lidah. Bagaimana sikap perawat? Ya berarti kita gimana? Keep promise. Perawat merasa tatuannya sesuai dengan berarti A ya. Keep promise. Menjaga. Jaga benar-benar. Kemudian 14. Silakan 14. THT sering mengalami gangguan telinga berupa keluar cairan yang berbau, sering mengalami jika kena pilak. Bagian telinga sering jadikan jalan masuknya tuba, namanya tuba hashish. Jalan telinga masuk, ya, bagian telinga yang sering dijadikan sebagai jalan masuk bakteri. Tuba hashish. Tuba namanya jalan ya tuba lah. Tuba, tuba. Kemudian nomor 15. Datang ke klinik karena saya mengalami telinga berdengung, penuh di telinga, kadang perasaan lingkungan sekitar berputar. Otitis media, pendidikan kesehatan yang harus disampaikan pada pasien melalui sekitar akan berputar vertigo, air, letakkan bantal dosis untuk membatasi gerakan, anjurkan sering memberikan telinga, menghindari penumpukan, apa itu? Penumpukan, serahkan pasien supaya tidak ngorek-ngorek. Nah, bagusnya ya nomor E itu bagus, ulang dikorek-korek, jangan boleh korek-korek, merusak membran timpani. Paling dikorek-korek. Kendangnya pecah ya nggak bisa dengar. Dia nomor 16, 9 tahun datang ke poli mata diantar ibu oleh ibunya dengan keluhan nyeri dan gatal pada mata kanan sejak 2 yang melakukan aktivitas renang umum. Pemeriksaan konjungtiva kanan warna eksudat positif. Mengatasi masalah tersebut, pasiennya harus kira-kira pemberian obat topikal anti steroid menjelaskan berapa kebersihan dari penyakit mata.
merah, berarti apa kira-kira nomor ini ya? Memilih untuk kenapa harus kultur? Terlalu jauh lah. Nomor 16 antibiotik ya. Topika oral. Kalau kena mata topika ya. Kemudian nomor 17 buru pertama pasir, polimata warna merah, nyeri kedua matanya atau kelompok gerakan. Dan pemeriksaan ada eritema pada bulu mata, ada penurunan ketajaman penglihatan, dan ditemukan adanya benda asing. Jelasan prioritas yang dilakukan. Berarti kalau ada benda asing ya irigasi lah. Ada benda asing irigasi. Ini mata telinga. Ya kalau bisa diirigasi, kalau enggak ya dicabut. Cabut aja, tapi kan nggak kelihatan. Ingat dulu saya pernah dicabut itu. Kena ujung padi gitu. Nah, nah sekali. Sakit itu benar itu. Nomor 18 polimata penuh ketajaman, penyiraman lensa kelabu glukoma ya. Keruh putih pada yang ada keruhan hitam latar belakang merah pada pemeriksaan retraksi miopisasi yaitu stadium pada lensa cembung. Pada pemeriksaan pasien dianjurkan menjalani intravaskular katarak katarak glukoma extraction sebutan diagnosa umum pada kasus tersebut. Soal penglihatan penurunan, wah, ya udahlah ini. Gimana lagi? Yang paling umum yaitu 19 usia 30 tahun datang ke Poli Crescendo dengan keluhan kekaburan penglihatan, cincin warna pelangi sekitar lampu, rasa sedikit sakit pada sisi mata kanan, bola rasa agak nyeri berdasarkan pemeriksaan ditemukan hiperemesis perikokal ringan. Kornea agak suram karena edema, bilik depan, dangka, lapang pandang menyempit, pupil sedikit melebar, penurunan kesabaran, penglihatan, tekanan bola meningkat. Penyebab dari gangguan mata di atas. Ini kira-kira apa? Harusnya gambar hambatan akus itu. Ayo, 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 apa itu? Jawabannya apa? Teman-teman nomor 19. 19 jawabannya apa? Silahkan teman-teman. B. Ya, kalau saya sih curiga B. Curiga B. Nah, saya cek ulang ya, nomor 19 kita cek. Berarti ada dua PR tuh. Kemudian nomor 20. THT di antara ibu keluhan, telinga kiri mengeluh, nyeri pada 7 hari sebelum masuk, lewat batuk dan pilek. 2 hari menurut keterangan ibu. Fisik, gendang, telinga intek, pembengkakan, hiperemesis, sekret, serumen, posisi, apa penyebab gangguan. Infeksi lah. Kalau ini nyeri, batuk berarti infeksi virus hebat infeksi saluran pernapasan. Nyambungan tadi. 1 sampai 20, berapa persen benarnya teman-teman? Berapa benarnya? Dari 1 sampai 20, benar berapa? Ada yang dapat banyak. Nomor 21, seorang pria 30 tahun datang melihat dengan keluhan adanya benda asing dalam telinga. Pasien menjelaskan bahwa ketika sedang memeriksa telinga memakai cotton bud tiba-tiba bulat beradu dan kontan lepas masuk tidak dikeluarkan. Baiknya kapas makin masuk. Rasa nyeri pun terasa ada tindakannya. Wah, berarti bukan lagi ini pakai pakai apa itu?
pakai pengait khusus. Pengait dikait itu nggak bisa pakai itu. Kemudian pengait khusus atau spooling untuk mengapa benda asing. Nomor 22, anak lagi 5 tahun, ada berus otorea, otore berarti kurang tinggal ya, infeksi saluran napas, jalan CMP berisa, hematopati bulking, bengkaknya, supurasi tengah, diagnosisnya. Nah, ini enggak akut, otitis media akut ini. Oh, maaf. Kemudian nomor 23, sakit dengan keluhan demam, tidak nafsu makan, 37 pembengkakan pada mukosa hidung terdapat sakit. Apa tidak perawatan berkas di atas? Masalah ya, masalah. Batuk, batuk, ada batuk, sumbat, hidung tersumbat, berarti bersihin jalan napas. 324, laki-laki 4 tahun, aksi bergerak, beri memanjat, bahkan menggunakan benda sekelilingnya bermain untuk keperluan bermain. Kadang benda-benda pilihan tergolong berbahaya. Ibu cemas melihat perilaku anaknya. Apa tindakan yang tepat disarankan perawat? Anak-anak yang itu kan masa explore ya. Explore. Bahwa menyarankan memberitahu mengingatkan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, membimbing perilaku anak dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau dia sudah paham ya, sudah paham, sudah operasional, melarang melakukan sesuatu yang berbahaya. Oh ini, berarti do and done, do and done, mana yang boleh, mana yang bukan. Kemudian nomor 25, silakan teman-teman. Nomor 25, silakan nomor 25. Do and done. Silakan teman-teman, nomor 25. 25B. Kontak ada bicara kacau, tidak betah di tempat duduk, terus mondar-mandir sambil menghardik teman-temannya. Oh yo, menghardik loh ya. Ini menghardik, ada orang menghardik, marahin orang. Maju perba itu. Ini orang jiwa ya. Kenapa jiwa di sini? Mengatakan bahwa dirinya presiden, saya mengadakan rapat dengan pejabat, orang hebat semuanya di sini adalah staf bawahan saya. Kacau, menghardik. Wah, ini halusinasi, ini apa? Proses pikir. Ini resiko kalau karena ada menghardik berarti apa itu? Proses pikir. Yo, yang lain. Tapi kalau saya sih di sini ada kontaknya nih. Mondar mandir menghardik teman-temannya. Ini resiko nih. Kalau diturutin resiko ini. Ya saya lebih cari yang ke sini nih. Karena ini sudah perba ya, perba. Kekerasan secara perba. 8 tahun dibawa ke polisi sering terjatuh menabrak sesuatu. Pasien tidak bisa berdiri spontan. Kalau menoleh pasien selalu memutar di seluruh tubuh. Kepala bergoyang-goyang spontan, postur tubuh bungkuk, kemudian fisik visus menurun tapi sudah turun dengan kacamata. Pandangan mata tidak kabur, sedang komensif. Apa tambah yang menemukan diagnosa resiko cedera? Kemudian sus sudah. Kacamata yang tidak tepat, enggak. Yang cedera pencahayaan. Mana ini? Memutar, bergoyang-goyang. Yang perlu dikaji. Tingkat pencahayaan ruangan. Kekuatan otot? Boleh dikaji. Kemudian Elisa. Ini ada Elisa. Belum ada ya. Saat ini perawat menentukan pemeriksaan PC. Alat pelindung diri apakah? Apa? Sejumlah prosedur. Sarung, berarti apa? Sarung tangan, masker. Tetap kita harus curiga. Diare kronis, dehidrasi. Tetap kita harus curiga. Lengkap, selengkap-lengkapnya. Yang paling lengkap yang diambil. Sarung tangan, masker, gaun. Cairan loh ya. Terkena cairan kita. Bahaya. Nomor 28. 50 tahun datang ke poliklinik melakukan screening keluhan dirasakan oleh pasien tinja hitam
darah hitam, segi darah abdomen, menunjukkan ada masa darah kolon. Apakah yang dapat dijadikan faktor risiko kolon? Faktor risiko kolon adalah apa? Nah, ini faktor risiko. Belum tentu bikin mesin kan. Faktor risiko. Faktor risiko yang modified dan tidak dimodifikasi dan dimodifikasi. Kalau ini yang tidak dimodifikasi. Dia 29 seorang perempuan menjalankan en esophagostoduodenoskopi, mengeluarkan rasa tidak nyaman dan ingin mual. Apa yang harus diperiksa perawat rencana merawat pasien? Kira-kira nomor ini saya juga nggak ngerti nomor 29 apa jawabannya? Ini muntah, luka ini luka ya. Yuk, kira-kira apa teman-teman? Telah menjalankan nyeri berarti masuk bagus berarti dia supaya lebih nyaman kumur-kumur tenggorokan. Harusnya minum ya, lebih nyaman. Ayo jawabannya apa nomor 29 teman-teman? Silakan teman-teman. Nomor 29. Ini apa ya yang dilakukannya? Ada yang bisa bantu? Kira-kira ya kenapa harus bersendawa ya? Saya sendiri kurang kurang paham. Coba dicek, coba teman-teman. Kita cek lah. Sebentar. Nah, ini apa ini? Nomor berapa tuh? Nomor berapa? Ini apa ini? Nomor 29 ya, 29. Nah, saya cek dulu ya. Hmm. IGD melibatkan. Ayo, teman-teman ada yang ide? Pilihannya, nah ini resikonya kalau dicek itu memang resikonya apa sih kalau misalnya pasiennya ini? Kalau bersendawa itu sama dengan paktus. Kalau bersendawa itu mirip dengan ini. Nah ini. Tapi masalahnya kan ini ke esofagus, kemudian gastro, kemudian ke duodenum. Ini resikonya kalau ini yang kita khawatirkan ini nih yang kita khawatirkan. Kenapa itu? Itu bisa kalau misalkan panasnya terus-menerus itu resiko pasiennya misalnya ada ter apa luka ya daerah luka luka di duodenum luka akibat ini jadi ini harus dimonitor rasa panas di dada ini benar-benar yang ini jawabannya alasannya ya karena dengan memonitor pasien kita tidak tahu apakah ada luka atau tidak ada ya, kalau terus-menerus maka harus ditindak ya harus tindak kalau panas gitu, nyeri di dada nyeri ya panas gitu ya. Ya itu kemudian nomor 4
30. Rencana memberikan informasi tentang akan dilakukan proses endoskopi tentang hal yang diketahui tersebut, manakah yang dari pernyataan pasien itu yang paling tepat. Yang paling bagus adalah A. Inform konsen artinya dia mengerti dan akan menandatangani. Kemudian 31, pasien dirawat rumah sakit melakukan barium solo kesuaranya. Reaksinya awas, barium solo itu bisa alergi, hipersensitivitas, dan kerusakan ginjal. Jangan lupa ya. Resikonya itu. Perawat memberikan langkah apa sesuai pada pasien. Apa langkah pertama yang diinformasikan sebelum tindakan? Pasiennya dipuasakan ya, dipuasakan. Puasakan loh, puasa-puasa, buka-buka. Nomor 32, pasien dirawat di rumah sakit menjalani tes toleransi. Tes toleransi glukosa sudah eh, pakai ini, pakai apa? Dikasih roti berapa gram? Itu sudah ada ya di Minmap. Minmap bagi teman-teman, silakan cek di Minmap di materi umum atau di grup. Tes toleransi glukosa sudah saya buatkan materinya. Glukosa sudah saya buatkan materinya, teman-teman. Menentukan apakah menikah sebagai fungsional untuk mengurangi menghilangkan gejala yang dialami pasien tersebut. Perawat menganjurkan makan 5 sampai 6 kali sedikit-sedikit. Kandungan nutrisi manakah yang paling dibutuhkan oleh pasien? Fungsional ya. Apa ya kira-kira? Nomor 32 ya. Teman-teman pikirin. Nomor 32 dipikirkan, dipikirkan. Ayo dipikirkan. 32. Nomor 32 dipikir. Silakan ada yang sudah berempat orang. TTG. TTG. Ya. Pilihannya berarti pilihannya yang mana ya? Pilihan kenapa ada mesti jenak sederhana untuk meningkatkan lonjakan gula ya. Menurutnya cepat juga ini bisa juga memperburuk glukos ya, ini. Nih kalau pasien ini harusnya gimana? Pasiennya harusnya lebih cenderung di protein enggak kan ini judulnya lagi ya judul lagi judulnya juga untuk toleransi cuman yang dikhawatirkan untuk mengurangi atau menghilang gejala di dalam pasien tersebut makan 5 sampai 6 kali sedikit-sedikit nah pasien jadi yang lebih ini yang kompleks itu lebih panjang ya terasanya ya lebih panjang rantainya dan tidak langsung menjadi glikogen ya tidak langsung jadi sedikit-sedikit gitu ya tuh nomor 33 pasien TTG pemeriksaan tersebut menunjukkan pasien memiliki fungsional untuk meningkatkan dan melihat kesehatan manakah penyihatan berikut merupakan bukti terbaik pengobatan diet untuk mengontrol leukemia merupakan teraputik pasien haus kejang lapar berkurang rasa haus. Paling pasien ada haus. Kenapa? Orang yang apa sih? Dehidrasi seluler. Dehidrasi seluler. Kemudian nomor 34 datang ke ruang gawat darurat mengetahui nyeri bemi BAK sering sedikit-sedikit terus malam hari. Pasien mengeluh 3 hari yang lalu tidak selama makan pemeriksaan menunjukkan tekanan daerah suap kulit badan tersangat. Tidak ada yang kenaikan signifikan. Urin keruh berbau tidak enak. Temukan leukosit, erytrosit. Kasus tersebut hipertermi ada nggak? Enggak ya, enggak hipertermi. Nyeri akut, nyeri pada kamar pubis. Infeksi saluran kemih.
Resiko malnutrisi dari mana? Gangguan kurang, gangguan pola istirahat. Ini kita yang pola istirahat perubahan pola kemih ya. Sering BAK mengeluh 3 hari yang lalu. Berarti lebih yang cocok yang mana tuh? Yang nomor 34 teman-teman? Coba dianalisis. Yang cocok yang mana itu? Yang cocoknya. Ayo nomor 34 yang mana kira-kira? Silakan. Yuk. Saya kemana orang-orang pada menghilang? Karena di sini tidak ada mana ya coba. Nyeri tapi malam hari sedikit-sedikit rumah malam. Berarti yang ini nih, kalau saya sih ini karena yang lainnya datanya tidak mendukung loh ya. Nyeri akut belum data nyeri akutnya juga tidak ada datanya. Siapa bis nyeri tekan aja. Kalau nggak ditekan aja nggak nyeri. Baru tapi memang datanya data eh, infeksi, eritrosit, leukosit. Berarti yang infeksi. Tapi kan untuk infeksi diagnosa. Kalau kita kan responnya, respon pasiennya, gangguan pola tidur. Kemudian nomor 35 rawat tidak sistem perkemihan dijadwalkan MRI, sistem perkemihan. Sistem pemeriksaan dilakukan harus diobservasi. Nomor 35 apa? Kalau mau dia lakukan MRI, apa yang dilakukan? Kalau Anda mau MRI, apa yang harus dilakukan? 35 teman-teman silakan. 35. Silakan 35 teman-teman. Ini ada orang ya. Silakan 35. 35. Silakan teman-teman. Nggak ada orang. Pada kemana nih orang? Saya tunggu deh. Silakan teman-teman. Kita selesaikan sampai 35. Nanti sisanya kita di jam subuh ya. Jam subuh. Waduh, ini piye caranya ini. Sampai 40 deh. Oke, 35 evaluasi tidak sistem. Untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan dikaji. MRI, mereka juga turunan apa sih yang harus dia bersebagai sebagai perawat. Ayo teman-teman, apa yang harus dikaji? Nomor 35 teman-teman.
Silakan 35. Yang sangat spesifik apa yang harus dilakukan di pengkajian karena MRI itu juga bisa melihat apakah pasiennya bagaimanakah pasiennya. Berarti riwayat operasi sebenarnya. Kenapa? Ini kapan implannya di mana? Kemudian apakah ada logam yang tertinggal dan sebagainya. Itu juga harus dikaji. Kalau masa lalu dan sebab penyakit sekarang ya udah jelas kan ini mau dikaji. Oke. Dia nomor 36 datang gawat darurat mengeluh nyeri berkemih BAK sering sedih rumah malam hari 3 hari lalu tidak suhu urin keruh yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri. Nyeri berarti nyeri apa yang dilakukan untuk mengatasi nyeri? Infeksi. Logikanya sederhana sih. Untuk mengatasi nyeri ya, yang dewelling masuk di kateter. Logika sederhananya ya katanya kan itu akibat infeksi ya, wasit itu ya. Jadi infeksi itu akan terbuang dengan minum banyak itu saya pernah dikatain seperti itu. 37. Ekstremitas bawah lemah, pasien temukan wujudnya anemia, kulit warna gelap, bau amonia, tampak luka bibir, seringkali cegukan, pasien pruritus GGK ini. Apa pemeriksaan diagnosis untuk parameter penilaian fungsi ginjal? Fungsi ginjal adalah CFR. Fungsi ginjal loh ya, fungsi ginjal. Glomerular supervision rate, CFR lah. Parameter fungsinya bagus enggak ya, CFR. Kemudian 38 ototes media mendapatkan order antibiotik spektur luas, broad spektur. Perawat mengerti pertimbangan antibiotik tersebut. Kira-kira pertemuannya apa? Kenapa harus pakai broad spektrum atau spektrum kuat? Ya, apa kira-kira? Karena Streptococcus pneumoniae apa pneumoniae D ya, karena harus kuat ini pneumococcus, Streptococcus. Kemudian nomor 39. Oh, ini tiroid nih. Dirawat ruang iman menunjukkan peningkatan T4, T3, dan T3 aptik. Hasil laboratorium menunjukkan dalamnya selain tanda gejala klinis. Lagi hipertiroid ya. BDKT, kering, berikat. Apa ini? Nomor 39. Oh, nomor 39 teman-teman. Nomor 39 nih. Yo, nomor 39. Apa itu? Tanda-tanda hipertiroid ini pasiennya. Tanda-tanda hipertiroid. Maksudnya gimana? T4, T3, menginisikan hipertiroid. Ya, benar. Kemudian ciri-ciri merek tinjau. Biasanya penurunan berat badan ya, bukan peningkatan ya. Penurunan berat badan. Nafsu makan meningkat tapi dia berat badannya turun. Ya, berat badan meningkat. Jadi berat badan meningkat tapi berat badannya turun. Jadi jawabannya atau yang benar adalah nafsu meningkat, fungsi labil. Ini jawabannya benar. 40, silakan 40 teman-teman. 40. Nah, kita sampai sini ya, sampai 40. Berarti di Jum subuh ada 20.
selain nanti materi tambahan. Kemudian hipertiroidisme meresepkan metimazol. Perawat mengajar pasien kebutuhan saat pulang perawatan rumah memberi dokter apabila kira-kira apa bisa napas cepat. Metonajol. Apa yang harus dilakukan? Ini semuanya ini ya, semuanya di rumah sakit. Saya kadang-kadang angkat tangan yang di rumah sakit. Ini THT semua kita malam ini. Pusing ya. THT semua. Meti, metimazol obat anti tiroid yang merupakan di pasien konsumsi metimazol penting mengawasi tanda-tanda efek samping perubahan kondisi klien. Ya, tinjau. Nah, jawabannya adalah, nah ini kebalikannya nanti. Jadi kebalikannya. Jadi kebalikannya nih, kalau ini kan tujuannya untuk menurunkan hipotiroidism. Ya, tujuannya. Dengan metimomajol dia bisa menurunkan hipertiroidnya, tiroidnya, hormon tiroidnya turun. Tetapi kalau ini nafsu makan meningkat, berat badan, sering keringat, emosi labil, ini kalau hipertiroid. Tapi kalau kebablasan terlalu banyak dosisnya, ini dosisnya, maka kebalikan, nafsu makan meningkat tapi berat badan nafsu makan menurun, berat badan meningkat, gitu kan. Berarti mana? Ada nafsu makan menurun, berat badan meningkat. Mana yang meningkat? Ada yang meningkat nggak? Lemah, nafsu menurun. Nah, ini jawabannya D, meningkat badan. Jadi berat badan meningkat bukan lagi menurun, kebalikannya ya, kebalikannya dari hipertiroid itu kelebihan berarti ya. Terlalu banyak, terlalu banyak obatnya, dosisnya terlalu banyak. 40 soal yang kita bahas malam ini. Kita akhiri untuk malam ini dan nanti kita insya Allah ketemu di Jum subuh. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.